Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Hari ini Pak Dedi akan mencoba membahas masalah halo alkana ya. Sebetulnya dari kata dua suku kata nih, halo dan alkana, halogen ya. Jadi senyawa-senyawa halogen atau dia terletak pada golongan 7 dan digabungkan dengan alkana ya. Jadi rumusan daripada halo alkana adalah CnH2n plus 1, ini adalah alkilnya dan ini ada alkananya. Ya, ini adalah halogennya, ini adalah alkilnya ya. Jadi rumus umum dari halo alkana itu adalah CnH2n plus 1 strip X. Alkil di sini adalah halogennya. Senyawa halo alkana kepanjangan daripada halogen. Fluor, klor, brom, yodium yang kita bahas di sini aja ya. Alkana dengan rumusnya adalah R strip X ya, ini. Senyawa halo alkana merupakan turunan dari alkana yang satu atau lebih atom hanya diganti dengan halogen ya. Itu rumusannya. Kemudian bagaimana kita memberikan nama dalam halo alkana? Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tentukan rantai atom karbon terpanjang yang mengandung atom halogen. Jadi tentukan dulu kita rantai terpanjangnya dan harus melalui halogen. Tetapkan atom C nomor 1 yang lebih dekat dengan atom halogen. Jadi C yang nomor 1 itu yang paling dekat dengan halogen. Jika atom halogen yang diikat lebih daripada 1, nomor terkecil diberikan kepada unsur yang lebih reaktif. Bagaimana yang mana yang lebih reaktif? Kita lihat urutannya. Urutan kereaktifan atom halogen adalah fluor, klor, brom, yodium. Berarti yang diutamakan fluor dulu. Baru klor, kemudian bromidium, ya selanjutnya yang terakhir adalah yodium, ya. Nah, untuk pemberian tata nama tersebut dalam halo alkana, ya. Nah, di sini ada yang berikutnya. Jika cabangnya sama lebih dari 1, maka diberi awalan di seperti biasa. Kalau cabangnya adalah unsurnya sama, halo sama halogen, tapi ada 2, maka diberi awalan di 2 cabang, tri 3 cabang, dan seterusnya. Kemudian aturan penulisan disusun secara alfabetis, ya. Jadi alfabetis dulu, yang mana dulu nih? Ini kan ada bromo yang pertama, kloro, fluoro, dan iodo. Ya, ini celoro biasanya didahulukan. Nama awalan di tetra dan seterusnya tidak berpengaruh. Ingat, nama awalan itu hanya menunjukkan banyaknya, jadi tidak mempengaruhi. Ya, contohnya di sini, ya di sini ada 2, ya di sini adalah letaknya, ya namanya adalah dikloro karena selnya ada 2, diklorometana. Ini ada metana, ya. Ini dari metil, jadi halo alkana, jadi halogen dulu, diklorometana. Ini selnya ada 2, ya, tapi letak pada sama-sama nomor 1, gitu kan. Maka ditulis 1,1 dikloroetana. Kemudian selnya yang satu letakkan nomor 1, yang satu letakkan nomor 2. Maka dikatakan 1,2 dikloroetana. Ini kemudian halogennya berbeda. Di sini klor, di sini brom. Brom dulu dituliskan. Ya, karena mulai angka 1 di sini, karena prioritasnya Cl dulu dibandingkan brom. Maka di sini 1, 2, berarti 2 bromo 1 kloroetana. Di sini antara yodium dengan brom, mana yang lebih utama? Brom dulu, maka bromnya 1, tapi alfabetnya B dibandingkan I. Maka 1 ya bromo 2 iodo etana, ya. Kita lihat yang struktur yang lebih kompleks lagi di sini, ya. Tadi ketentuannya adalah kita lakukan penomoran dimulai daripada halogen yang terdekat, ya. Nah, di sini halogen yang terdekat ya adalah yang paling utama ada di fluor. Yang paling dekat dari fluor, ya, di sini, ya. Kalau di sini 1 2 3 baru ketemu dengan fluor, tapi di sini 1 2, ya, ketemu dengan fluor. Maka nomor satunya ada di sini, ya. Satunya di sini. Ya, bromonya berapa? 1, 2, 3. Nah, bromonya ada 2. 3,3 di bromo.
Klornya di sini ada 2 ya. 2 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi selnya ada 2 di nomor 1 dan ada 1 di nomor 4. Maka di sini 1,1,4 karena ada 3 trikloro. Fluoronya ada nomor 2 fluoro. Ya, ini adalah baru. Cabangnya adalah metil. Metil pada nomor 2. Metil, ya. Kemudian butana 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjangnya 4. Maka dikatakan suku keempat adalah butana. Dengan demikian senyawa tersebut dikatakan 3,3 ya. 3,3 di bromo, 1,1,4 trikloro, karena ada 3, 2 fluoro, 2 metil butana. Oke. Nah, sekarang lagi ya. Ini nomor 1 mana? Ini nomor satunya. Prioritasnya di F. 1, 2, 3, 4. Ya. 4 ya. Jadi ini nomor berapa BR? Nomor 2. Cl nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 4. Fluor nomor 1. Metilnya nomor 3. Maka dikatakan 2 bromo, 1 fluoro, ya, 1 fluoro, 4 kloro, 3 metil butana, ya, gitu. Itu untuk pemberian namanya, ya. Bagaimana pembuatan haloalkana ini? Haloalkana ini dapat kita buat dengan reaksi substitusi, ya, yaitu reaksi penggantian atau pertukaran gugus atom dalam satu molekul atom atau gugus fungsi yang lain, Contohnya di sini atom H dari alkana digantikan dengan halogen. H digantikan dengan halogen, ya, tadinya etana menjadi kloroetana ditambah asam klorida. Kemudian atom OH dari alkohol digantikan dengan halogen. Gantikan dengan halogen di sini. Tadinya etanol menjadi kloroetana, ya, ditambah dengan air. Kemudian di sini juga ada misalnya saja etanol juga kita reaksikan dengan fosfor tribromida. Ya, di sini, ya. Nah, diperoleh bromoetana, ya, H3PO4, ya. Ya, masih kita coba adalah pembuatan daripada haloalkana itu sendiri, ya. Reaksinya tadi adalah substitusi, ini adalah reaksinya adisi. Reaksi antara senyawa karbon gugus lain sehingga ikatan rangkap dalam senyawa karbon berubah menjadi ikatan tunggal. Ya, kita ketahui adisi itu ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Adisi alkena dengan halogen, dengan gas halogen. Satu lewat sini, satu lewat sini. Ya, maka kita akan mendapatkan tadinya propena ditambah dengan gas klor, maka dikatakan menghasilkan 1,2 dikloropropana. Ya, selanjutnya lagi, ya, pembuatan daripada adisi. Ya, kalau di sini kita gunakan asam halida, ya, asam halida kita ketahui pernah kita ajarkan bahwa H akan masuk pada reaksi adisi, H akan masuk ke jumlah CH ikatan rangkap ini yang paling banyak. H ini akan masuk ke sini. Ya, Cl akan masuk seperti ini, ya. Karena C yang berikatan rangkap ini yang punya H terbanyak ada di sini. Maka menjadi CH3, CH, CH3. Atau namakan tadi propena menjadi 2 kloropropana, ya. Nah, ini juga ikatan rangkap, ya. Ini juga, ya, ini harusnya CH-nya 1 ini, ya, seperti itu, ya. Oke, ya, kita lanjutkan lebih lanjut lagi bagaimana sifat-sifat daripada haloalkana. Sifat-sifat daripada haloalkana, dari sifat fisiknya adalah atom halogen lebih berat dibandingkan atom karbon, ya. Halogen itu lebih berat dibandingkan atom karbon atau hidrogen, kecuali fluor. Sehingga massa molekul relatif lebih besar dan menyebabkan kenaikan titik didih. Jadi haloalkana itu lebih tinggi titik didihnya karena lebih berat massanya. Pelarut haloalkana seperti klorofrom lebih berat daripada air, sehingga senyawa ini tenggelam di dasar wadah. Jadi kalau misalnya air itu kita masukkan, campurkan dengan klorofrom, maka klorofrom posisinya ada di bawah air, karena ya berat jenisnya lebih besar.
Kebanyakan senyawa organik umumnya ada di atas permukaan air umumnya, ya. Haloalkana tidak membentuk ikatan hidrogen dan tidak larut dalam air. Jadi haloalkana itu ya polar dia, jadi tidak non polar, jadi tidak larut dalam air, ya. Kemudian masih sifat dari haloalkana ya kita lihat dari sifat titik didihnya. Ya, di sini titik didihnya ya dalam haloalkana klorometana CH3Cl ya ini minus 24. Di klorometana CH2Cl2 40, triklorometana di 61 derajat Celcius dan tetaklorometana adalah 77 derajat Celcius. Jadi semakin besar banyaknya, semakin selnya semakin banyak ya tentu saja ini akan berpengaruh daripada titik didihnya. Kemudian kita lihat juga adalah sifat kimianya. Bagaimana sifat kimia daripada haloalkana? Reaksi H2O atau NaOH membentuk alkohol. Ya, jadi H2O atau NaOH dengan NaOH akan membentuk alkohol. Ya, jadi kalau kloroetana ya ini direaksikan air akan menjadi etanol. Ya. Kemudian kalau dia reaksikan dengan KOH atau NaOH juga ya akan menghasilkan ya dalam pelarut alkohol pada suhu tertentu menghasilkan alkena. Dia akan membentuk alkena ya. Kalau reaksi dengan KOH atau NaOH dalam pelarut alkohol pada suhu tertentu menghasilkan alkena. Nah, di sini kita lihat di sini. Ini akan putus ya nih ya, bereaksikan NaOH ya. Maka kita akan mendapatkan di sini adalah etena ya. Ini akan menghasilkan etena ya. Selanjutnya kita lihat lagi masih sifat daripada kimianya ya, reaksi dengan amoniak menghasilkan amina, jadi menghasilkan amina. Reaksi dengan asam sianida akan membentuk alkil, etil sianida. Kemudian dengan natrium alkanoat atau etanoat itu akan menghasilkan ether. Ini adalah ether, etil metil ether ya. Kemudian selanjutnya kita coba kegunaan dari haloalkana. Apa sih gunanya haloalkana? Jadi haloalkana digunakan sebagai pelarut nonpolar. Jadi karena haloalkana nonpolar, jadi ya sebagai pelarut nonpolar. Karbon tetraklorida atau CCl4 sebagai zat pemadam kebakaran. Karena sifatnya suka bereaksi dengan oksigen. Akan tetapi pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan air dan menghasilkan gas fosgen. Ya, COCl2 yang beracun. Wow, bahaya juga nih. Sebagai gantinya, maka perlu digunakan CBr2ClF2. Kemudian DDT, ya kita kenal diklorodifenyl trikloretana adalah insektisida yang sangat kuat dan tahan lama. Hanya saja sifatnya yang stabil dapat menimbulkan keracunan dan dapat merusak lingkungan, karena itu tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Jadi kalau penggunaan DDT sebagai zat insektisida, ya jangan terlalu berlebihan, takut berbahaya. Ya. Kemudian kegunaan yang lainnya lagi adalah daripada haloalkana adalah freon. Ya. Freon adalah golongan senyawa klorofluorokarbon, CFC, ya, klorofluorokarbon, yang digunakan sebagai cairan pendingin atau refrigerants atau sebagai propelan aerosol. Ya, contohnya adalah CCl2F2 dan C2Cl2F4. Ini juga digunakan freon. Untuk saat ini mungkin saja penggunaan freon akan dibatasi karena sifatnya berbahaya, bisa melubangi ozon. CH2Cl2 digunakan sebagai bahan pembuat cat. CHCl3 atau kloroform digunakan sebagai bahan pelarut pada ekstraksi industri penisilin. C3H5Br2Cl atau 1,1 dibromo 1 kloropropana digunakan sebagai insektisida pertanian. Hanya dapat menimbulkan kemandulan bagi si pengguna. Wow, bahaya juga sekali ya. Ya, hati-hati dong kalau begitu. Ya, kemudian iodoforms adalah suatu zat yang berwarna kuning berbau khas digunakan sebagai zat antiseptik pada pengobatan luka. Ya, demikian kita pembahasan masalah haloalkana. Mudah-mudahan saja kalian bisa memahami, mengerti, dan pertambahan wawasan. Ya, Bapak cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.